Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Imelda, berasal dari Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2410202011. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling. Latar belakangnya ialah evaluasi dan supervisi merupakan dua komponen yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam manajemen bimbingan dan konseling. Evaluasi memberikan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi area yang diperlukan. Sementara supervisi memberikan mekanisme untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Makalah ini membahas pentingnya evaluasi dan supervisi dalam konteks manajemen bimbingan dan konseling, serta menjelaskan hubungan antara keduanya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan evaluasi dan supervisi yang efektif. Pembahasan akan mencakup berbagai jenis evaluasi, model supervisi, dan langkah-langkah praktis dalam melaksanakan kedua proses tersebut. Harapannya makalah ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman dan peningkatkan kualitas manajemen bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan. Perumusan masalahnya ialah yang pertama, apa pengertian evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Yang kedua, apa saja jenis-jenis evaluasi dan model-model supervisi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah melakukan evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Apa itu evaluasi? Evaluasi bimbingan konseling merupakan proses sistematis, objektif, dan terencana untuk mengukur efektivitas program bimbingan dan konseling dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti sebuah sekolah SMA ingin mengetahui efektivitas program konseling anti-bully. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur presentasi siswa tentang bully sebelum dan sesudah program, wawancara dengan siswa dan guru, serta analisis data insiden bully. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi bimbingan dan konseling. Yang pertama, evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, dan yang ketiga evaluasi dampak. Apa itu supervisi BK? Supervisi BK adalah proses bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan antara supervisor yang berpengalaman dan konselor untuk meningkatkan kompetensi profesional, kualitas layanan, dan kepatuhan terhadap standar etika. Supervisi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan konselor dalam berbagai aspek, termasuk keterampilan konseling, pemahaman teori, refleksi praktis, dan manajemen khusus. Tujuan supervisi bimbingan dan konseling: meningkatkan kompetensi konselor, memastikan kepatuhan terhadap standar etika, meningkatkan kualitas layanan, memberikan dukungan profesional. Pembahasan selanjutnya mengenai model supervisi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu supervisi individual, yang kedua supervisi kelompok, yang ketiga supervisi peer, yang ketiga supervisi kolaboratif. Hubungan evaluasi dan supervisi. Evaluasi menyediakan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Sementara supervisi menyediakan dukungan dan bimbingan untuk membantu konselor dalam menerapkan perubahan yang diperlukan. Langkah-langkah melakukan evaluasi. Yang pertama, perencanaan atau tujuan, instrumen, metode analisis. Yang kedua, mengumpulkan data dan analisis data. Yang ketiga, interpretasi hasil, dan yang keempat, pelaporan dan rekomendasi.